Perkembangan model atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800, mulai ditemukan beberapa penemuan terkait dengan teori atom yang baru. 1. Teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton, yang menyatakan pendapatnya pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Isi teori atom Dalton. A. Atom bagian terkecil suatu unsur tidak bisa dibagi. B. Atom sejenis mempunyai sifat sama, sedangkan atom dengan unsur berbeda memiliki sifat beda. C. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. D. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kekurangan atom Dalton. 1. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. 2. Atom satu dengan lain tidak bisa dideskripsikan. 3. Hubungan senyawa antar larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. 4. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Kelebihan atom Dalton. Teori atom Dalton menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust. 2. Teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel bermuatan negatif disebut dengan elektron. Penemuan elektron bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson disebut juga teori kismis. Inti teori atom Thomson. 1. Atom bukan bagian terkecil zat. 2. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. 3. Secara keseluruhan atom bersifat netral. 4. Atom muatan positif akan tersebar merata ke seluruh bagian atom, kemudian dinetralkan oleh elektron yang tersebar di antara muatan positif. Kekurangan teori atom Thomson. 1. Inti atom tidak dapat dijelaskan. 2. Tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron di dalam bola. Kelebihan teori atom Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, berarti atom bukan bagian terkecil suatu unsur. 3. Teori atom Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia murid sekaligus partner Thomson. Meskipun Rutherford merupakan murid Thomson, tetapi ia mengembangkan dan memperbaiki teori milik gurunya. Inti teori atom Rutherford. 1. Terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. 2. Atom bersifat netral. 3. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. 4. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Kekurangan teori atom Rutherford. 1. Tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak inti atom. 2. Tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. 3. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Kelebihan teori atom Rutherford. Inti atom Rutherford memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif atau bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. 4. Teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atau hidrogen. Inti atom Bohr. 1. Elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. 2. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. 3. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat.
Kekurangan teori atom Bohr. 1. Tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. 2. Tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Kelebihan teori atom Bohr. Dari kelemahan teori atom Rutherford, maka Bohr berusaha menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori atom kuantum Planck dan mengajukan teori atom Bohr. Teori atom mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern yang disebut juga teori atom mekanika kuantum. Kesimpulan, berdasarkan perkembangan teori atom yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh teori atom selalu mengembangkan dan memperbaiki teori atom dari peneliti sebelumnya.